Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Kismawati, mahasiswa Unsia dari Prodi Manajemen dengan NIM 23010101210 Prodi Manajemen. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan research bisnis untuk mata kuliah pengantar bisnis sebagai salah satu syarat lulusan UAS semester 1 2024. Saya izin untuk men-share screen terlebih dahulu. Baik, business research, klik tumbuh kembang Yudika Homsisi. Dalam kesempatan ini kita akan menggunakan feasibility study, di mana gunanya adalah untuk menentukan kepraktisan dan kelayakan suatu proyek bisnis. Di sini akan mencakup aspek finansial, teknis, operasional, dan juga hukum. Akan dibagi menjadi beberapa bagian dan beberapa analisa, di antara adalah analisa kebutuhan, pasar, teknik, dan finansial, juga regulasi serta sumber daya manusia, dan juga analisa risiko, di mana di sini akan kita bahas tentang apa yang akan menjadi solusi sebuah permasalahan yang akan dikemukakan sebagai dasar didirikannya bisnis tersebut. Kemudian pangsa pasar apa yang kita sasar, dan juga dari mana sumber cash flow, pengaturan dokumen, dan hal-hal lainnya. Oke, isinya kita mulai dengan business overview, sales and marketing plan, operation plan, marketing analysis, management plan, and financial plan. Vision statement. Visi misi klinik tumbuh kembang Yudika Homsisi ini adalah untuk mengoptimalkan kapasitas dan kapabilitas individu, dan kemudian juga mendidik sesuai karakter unik dan gaya belajar individu, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan individu, di mana hal ini sangat bermanfaat atau menjadi visi atau misi kami untuk meningkatkan kemampuan para anak-anak dengan kebutuhan khusus tersebut. Baik, kita akan mulai dengan business overview. Bisnis apa yang akan dijalankan sebagai solusi permasalahan masyarakat terkait anak-anak kebutuhan khusus ini? Pertama, pada dasarnya kebutuhan akan pendidikan adalah milik semua orang, menjadi hak semua orang, tidak terkecuali anak-anak dengan kebutuhan khusus. Keterbatasan yang dialami tentunya akan memerlukan layanan pendidikan cepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian juga klinik okupasi terapi atau klinik tumbuh kembang pendidikan ini dengan basis program home visit untuk melayani kebutuhan pendidikan anak-anak dengan kebutuhan khusus, meliputi daerah atau wilayah Jakarta, yang semoga akan sampai ke daerah-daerah lain juga. Dan ini akan mencakup untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti autistik, kemudian ADHD atau Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, kemudian dengan Bell palsy atau cedera otak, dan hal-hal lain seperti gangguan motorik, sensorik, dan lainnya. Baik, kita akan lihat tiga besar masalah yang terdapat pada anak-anak ABK. Di antaranya adalah specific learning disability, di mana ini mencapai 55% dari tiga besar. Kemudian ada language atau speech impairment, di antara juga kegangguan atau masalah gangguan bicara. Kemudian juga ada intellectual disability dan emotional disturbance. Dan menurut data terbaru statistik, jumlah anak kebutuhan khusus di Indonesia telah mencapai 1.544.184 anak. Baik, kita lanjutkan. Tentang problem and solution. Problem yang ada di lapangan pada saat ini adalah terbatasnya klinik berkualitas yang dapat memenuhi atau menjangkau kebutuhan anak-anak atau individu ABK di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kemudian kami menawarkan solusi untuk menjadi nomor satu dalam mengatasi permasalahan ini, permasalahan pendidikan ortopedagogik dan turunannya di tengah masyarakat. Kita akan melihat kompetitor yang ada. Saya ambil tiga besar dari
survei yang ada di internet. Ya, di sini ada 4,8 dengan bintang 5, kemudian 4,6 bintang 4 dan 4,2 bintang 4 yang kami ambil atau yang saya ambil dari website resmi, di mana ketiga klinik ini memiliki fasilitas pendukung yang baik, sarana pelayanan baik, serta manajemen, dan juga masing-masing memiliki program home visit. Ketika kita membandingkan antara apa yang mereka miliki dengan apa yang kita miliki, klik-klik tersebut telah beroperasi selama kurang lebih 15 tahun dan telah memiliki sarana prasarana yang baik, penunjang baik SDM, kemudian penunjang diagnosis yang baik, pelanggan yang loyal, dan juga cukup dikenal di masyarakat, terutama di antara uh, yang memang berada di uh, area habitat tersebut. Kemudian, kami merupakan klinik startup yang memiliki potensi sumber daya tenaga profesional yang mumpuni, serta metode pengajaran unik dan student center. Kemudian kita akan bicara tentang market analysis, yaitu ada saat target marketing. Target yang kita paparkan di sini adalah, pertama, marketnya adalah keluarga yang memiliki support pendanaan yang baik, terutama level up, dan yang ingin lebih fleksibel mengatur waktu terapiannya. Kemudian targetnya juga adalah interest, bahwa 70% adalah keluarga yang ingin anaknya mendapatkan pelayanan di home visit, sedangkan 30%-nya mereka akan memberikan pelayanan atau memasukkan anak-anaknya ke klinik. Jadi ada tren untuk mereka masukkan ke klinik dan juga akan melakukan home visit sebagai tambahan, sebagai suplemen di kediaman masing-masing. Untuk trust, kita lihat bahwa ada 40% trust kepada klinik dan sisanya 60% kepada home visit, karena pelayanan di home visit lebih intens dan jangka waktunya lebih panjang dibandingkan dengan di klinik. Oke, tentang market size, ada preferensi atau kecenderungan menggunakan pelayanan terapi home visit. Bagi keluarga menengah ke atas, hampir semuanya menggunakan pelayanan home visit sebagai tambahan atau penguat pendidikan mereka. Sedangkan keluarga menengah ke bawah biasanya cenderung untuk menggunakan rumah sakit, pelayanan rumah sakit yang menggunakan atau memberikan layanan BPJS. Sedangkan hal ini pada pelayanan di rumah sakit, misalnya, pasti dengan waktu dan pelayanan yang tidak semaksimal ketika dilakukan secara program konsistensi. Ketika kita lihat kompetitor, misalnya analisanya adalah bahwa kompetitor 1, 2, dan 3 mereka memiliki manajemen yang baik, kemudian tenaga terapis yang baik, sarana prasarana yang juga sangat menunjang, dan tenaga profesional mendukung. Berdasarkan dari komentar kepuasan pelanggan yang tertera pada website official mereka, ada sedikit ketidaknyamanan tentang tenaga pendukung profesional bagi kompetitor 2 dan ketiga. Meskipun demikian, rating bintang pada website mereka cukup bagus, yang artinya pelayanan lainnya itu masih banyak diminati oleh para pelanggan atau para keluarga murid atau pasien tersebut. Kemudian kita bicara tentang market plan dan salesnya. Strategi apa yang akan kita gunakan? Pertama, sales dan distribution. Menetapkan tim dan penjualan serta pemasaran, kemudian memasarkan kredit melalui platform digital, lalu akan melakukan maintain dan pengembangan virtual office berbasis media sosial, bisa menggunakan website dan sejenisnya. Kemudian kita akan melakukan evaluasi dan ekspansi. Service yang akan diberikan adalah assessment atau penilaian atau menetapkan diagnosa, serta menetapkan jadwal terapi yang akan diberikan di kemudian hari oleh para terapis atau para penunjang diagnosa. Kita juga memberikan report atau laporan tentang hasil asesmen, kemudian ada observasi berkala, serta laporan per sesi terapi, sehingga keluarga dan terapis dapat bisa mengevaluasi kembali atau melihat perkembangan harian atau perkembangan praktisinya. Kemudian juga ada terapi pelaksanaan berdasarkan jadwal, kemudian ada observasi berkala yang dilakukan
di antara 3 bulan atau 6 bulan sekali untuk melihat perkembangan. Baik, untuk marketing juga kita akan melakukan advertising melalui digital yang akan membutuhkan tim fotografi, videografi, kemudian internet, kemudian juga dalam jangka panjang mungkin akan menggunakan TV atau radio dan media print, dan diharapkan semua SDM klinik adalah PR, melakukan public relation. Begitu juga eh, para keluarga atau anggota keluarga dari murid atau pasien kita. Jadi manajemen plannya adalah tim kami, tim inti kami terdiri dari CEO dan juga ada manajer dan juga ada koordinator terapis yang bekerja sama membawahi beberapa tim yang akan terjun langsung eh, dalam pelaksanaan terapi tersebut. Jadi di sini ada organization chart, CEO, klinik kita, kemudian ada manajer dan koordinator terapis yang akan bertanggung jawab kepada CEO yang memiliki tim-tim sendiri. Di sini ada partner kami, dokter, psikolog, akuntan, juga lawyer. Dan aset analisanya adalah terdiri dari modal, SDM, sarana, prasarana, dan jadwal yang lebih fleksibel dibandingkan dengan klinik dan rumah sakit. Baik, kita akan ke operating plan. Prosesnya adalah persiapan dokumen dan mengurus legalitas klinik, marketing dan perekrutan karyawan, serta grand opening dari klinik. Tentang financial plan, modal awal dan sumber dana akan berasal dari dana pribadi, kita 75%, dan juga investor 25%. Resi pengeluaran akan dibagi menjadi beberapa bagian, dan kita lihat di sini ada 6 besar, diantaranya untuk penggajian manajemen, kemudian ada koordinator marketing, kemudian juga dokter dan psikolog sebagai konselor, terapis dengan grade D3 atau D4, dan serta sarana dan prasarana. Analisa pemasukan akan berasal dari dana pribadi, yaitu pemilik perusahaan tersebut, dan juga ada berasal dari investor atau stakeholder, juga dari klien yang berupa pemasukan yang didapat dari hasil pembayaran jasa oleh klien, baik program reguler, paket maupun promo. Baik, demikianlah research bisnis yang dapat kami sampaikan dan juga klinik maximizing the potential. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.